Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang adab-adab, dalam hal ini adab makanan. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في bab tentang al-luqmah, suapan tasqut yang jatuh. Jadi kalau kita sedang makan kemudian ada sebagian dari makanan kita jatuh ke tanah, apa yang harus kita lakukan? Apakah dibuang ataukah bagaimana? Ini yang kita bahas. Hadis 1802 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila akala makan ahadukum salah satu kalian ta'aman suatu makanan, fasaqatat lalu jatuhlah luqmatuhu suapannya, falyumit maka hendaklah dia menyingkirkan apa yang rabahu meragukan dia minha dari suapan tadi. Thumma kemudian liyata'amha hendaklah dia memakan suapan yang jatuh itu. Wala yada'ha dan jangan dia membiarkan suapan tersebut lisyaitani untuk setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada makanan yang jatuh itu tidak boleh dibiarkan karena akan diambil oleh setan. Nah, setan itu musuh kita. Musuh harus diperlakukan sebagai musuh, jangan diperlakukan sebagai kawan atau teman. Nah, kita kasih makan kepada musuh itu tidak tepat ya. Maka musuh dibikin kurus sehingga setan-setan ini jadi kurus-kurus karena kita tidak memberikan kesempatan mereka makan pada makanan kita. Salah satu cara supaya setan kurus dan tidak bisa makan makanan kita adalah kalau kita makan maka kita membaca Bismillahi. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Idza dakhala ar-rajul," apabila seseorang masuk rumahnya kemudian membaca Bismillah ketika masuk rumah dan Bismillah ketika makan, maka setan mengatakan, la mabita, tidak ada tempat bermalam bagi kita di sini dan tidak ada makan malam untuk kita di sini. Nah, karena kita sudah membaca Bismillah sehingga dia tidak bisa makan dari makanan kita. Tapi kalau kita tidak membaca Bismillah, maka setan berhasil makan dari makanan kita. Karena itu disebutkan di dalam satu hadis mauquf. Hadis mauquf itu perkataan sahabat, bukan sabda Nabi SAW. Bahwasanya setannya orang kafir itu gemuk-gemuk, setannya orang muslim kurus-kurus. Dari Ibnu Mas'ud dia mengatakan, inna syaitanal muslim, sesungguhnya setannya orang muslim menjumpai setannya orang kafir, maka setannya orang mukmin itu terlihat syahiban, berubah, aghbara, berdebu, mahzulan, kurus. Berubah itu artinya tidak normal ya, tidak sehat. Maka ditanya oleh setan orang kafir, celaka kamu, kenapa kok kamu bisa binasa seperti ini, kurus seperti ini? Maka setannya orang mukmin ini mengatakan, demi Allah, saya tidak bisa menyertai si muslim itu kepada sesuatu apapun. Kalau dia makan dia membaca bismillah, kalau dia minum dia membaca bismillah, kalau masuk rumahnya dia membaca bismillah. Nah, sementara si setan orang kafir tadi mengatakan, kalau saya bisa makan dari makanannya si kafir dan minum dari minumannya si kafir dan tidur di atas kasurnya si kafir, fahadha sahun, maka si setan ini pun jadi gemuk, gendut, wahadha mahzul, sementara setan yang satunya menjadi kurus, krempeng ya. Nah, maka kita jadikan
setan-setan yang menyertai kita, setan korin, itu jadi krempeng-krempeng, sehingga jangan sampai kita berikan kesempatan mereka makan dari makanan kita, baik yang jatuh maupun yang tidak jatuh. Nah, kalau jatuh dibiarkan dimakan setan, maka supaya tidak dimakan setan dibersihkan. Yang dibersihkan apa? Maroba, sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang meragukan maksudnya sesuatu yang kita tidak sukai. Misalnya ada roti jatuh, nah, di situ ada debu nempel. Nah, debu kan nggak kita sukai, debunya dibersihkan. Kalau lengket dengan rotinya, nah, berarti dikelentek, dilepas, dikuliti, ya, sampai yang terkena debu tadi hilang. Kemudian sisanya masih kita makan. Termasuk roti yang sudah jamur, Pak. Jamur kan biasanya di pinggir-pinggirnya saja. Nah, itu jangan dibuang semuanya. Dipotong bagian jamur tadi, silahkan dibuang. Nah, yang bagian tengah kan belum jamur, itu jangan dibuang. Karena kalau dibuang, ini jadi makanan setan, setan jadi gemuk-gemuk. Sementara kita disuruh untuk memerangi setan, bukan menggemukkan setan. Kemudian dari sisi lain, hadis ini mengajari kita untuk mengagungkan nikmat Allah. Makanan sekecil apapun itu nikmat dari Allah, Pak. Sehingga kalau jatuh kemudian kita biarkan, itu seolah-olah kita meremehkan nikmat Allah. Maka disuruh untuk mengambil, itu untuk mengagungkan nikmat Allah. Kita makan pakai 3 jari, kemudian ada nasi yang nempel di jari, disuruh untuk ngulum. Ini dalam rangka mengagungkan nikmat Allah. Meskipun hanya 1-2 nasi, tapi ini nikmat Allah, agungkan nikmat Allah, karena yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kita syukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 1803 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza akala, jika telah makan ta'aman, satu makanan, la'iqa, beliau mengulum asabi'ahu thalath, jari-jari beliau yang 3. Yang dimaksud jari 3 adalah jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Ada hadis mengatakan kadang-kadang beliau menggunakan jari yang keempat, yaitu jari sebelahnya ini. Tapi hadisnya tidak sahih, sehingga sebisa mungkin kita pakai 3 jari saja. Tapi kalau memang tidak memungkinkan 3 jari, ya, maka ya tidak masalah pakai bantuan jari keempat, meskipun hadisnya dhaif tadi, karena ini hanya bab muamalah. Kana ya'kulu bi thalathi asabi', Nabi makan dengan 3 jari, wa yasta'in bir rabi'ah, dan minta bantuan kadang-kadang maksudnya dengan jari yang keempat. Nah, tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu, kata Asy-Syekhul Albani rahimahullahu taala, riwayat Tabarani. Adapun hadis yang sedang kita baca ini sahih, bahwasanya Nabi kalau sudah selesai makan maka mengelum jarinya yang 3. Waqala, dan beliau mengatakan, idza, apabila ma waqa'at, jatuh. Ma-nya enggak usah diterjemahkan karena ini tambahan. Luqmatu ahadikum, suapan salah satu kalian, falyumit anha, maka hendaklah dia menyingkirkan dari suapan tadi al-adza, kotoran, wal yakulha, dan hendaklah dia memakan suapan itu, wala yada'ha, dan jangan dia membiarkannya lisyaitan, untuk setan. Ini hadis sama dengan hadis sebelumnya. Hanya bedanya kalau tadi dikatakan menyingkirkan apa yang roba, yang meragukan. Kalau di sini dikatakan al-adza, yang mengganggu, ya, yaitu kotoran. Wa amarna, dan beliau menyuruh kami an-naslita, supaya kami ini mengoreti as-sahfata, piring. Jadi piring kan masih ada sisa-sisanya, Pak, di atas piring itu. Nah, itu dikoreti dengan jari, ya, atau dengan sendok, atau kalau mau lebih bersih lagi dengan roti misalnya. Nah, roti tawar kita oleskan di bekas piring yang kita buat makan tadi. Bersihnya bukan main. Bahkan bisa dikira oleh istri kita ini udah dicuci, ya, karena saking bersihnya. Nah, itu sunnah melakukan seperti itu. Kenapa kita disuruh melakukan itu? Beliau mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, la tadrun, kalian tidak tahu, fi ayyi, pada mana, ta'amikum, makanan kalian, al barakatu, ada berkah. Bisa jadi yang tersisa di piring, disitulah numpuk berkah. Nah, sehingga kalau langsung kita cuci piringnya, sementara masih ada sisa-sisa tadi, malah berarti berkahnya tidak kita dapatkan.
Dan dari sini kita ketahui bahwa berkah itu adalah perkara yang gaib, sehingga di sini Nabi mengatakan la tadrun, kalian tidak tahu. Karena berkah itu bukan sesuatu yang tampak, Pak. Ini sesuatu yang abstrak, yang tidak tampak. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al barakatu minallahi. Sesungguhnya berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kalian tidak tahu ya berkahnya tempatnya di mana. Itu datangnya dari Allah. Ini hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan al barakatu minallah. Berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita disuruh untuk membersihkan piring oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ditaati saja karena ini berkahnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 1804 dari Ummu Asim, ini seorang perawi yang dhaif, maka hadis ini dhaif. Wa kana, dan adalah Ummu Asim ini umma waladin, ummu walad, yaitu budak yang dikumpuli oleh majikannya sehingga melahirkan anak dari majikan tadi. Ummu walad milik siapa? Li Sinan bin Salamah, miliknya Pak Sinan bin Salamah, ini majikannya. Qalat Ummu Asim mengatakan, dakhala alaina, masuk kepada kami, Nubaisyatul Khair, nama seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat laki-laki, Pak. Taunya laki-laki dari mana? Dari kata-kata dakhala. Kalau perempuan pastinya dakhalat pakai tak. Lah di sini tidak ada taknya, berarti ini laki-laki. Meskipun namanya Nubaisyah, tapi ini laki-laki. Jadi nama yang ditutup dengan tak marbutoh di akhir tidak selalu perempuan. Kalau bahasa Indonesia Nubaisyah itu ya cewek, Zainab cewek, Aisyah cewek, siapa lagi? Maryam cewek, itu bahasa Arab ya. Tapi ternyata kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia ada perubahan. Demikian juga di sini Nubaisyah bahasa Indonesia biasanya adalah cewek, tapi untuk Arab ini adalah laki-laki. Wa nahnu, sementara kami, nakul, kami sedang makan, fi qas'atin, pada suatu wadah yang besar. Kalau piring itu wadah kecil, sohfah. Ini qas'ah, wadah besar. Fahaddatsana, lalu dia menceritakan kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, man akala, barang siapa yang makan, fi qas'atin, pada wadah besar, thumma lahisaha, kemudian dia mengoretinya, membersihkan sisa-sisanya, istaghfarat lahu, memintakan ampun untuk dia, al-qas'atu, si wadah tadi. Jadi wadahnya bisa memintakan ampun, Pak, karena kita menghidupkan sunnah Nabi. Nah, maka wadahnya senang dia, wah ini orang menghidupkan sunnah Nabi, sehingga tidak ada mubazir pada wadah saya. Nah, karena dia berterima kasih, senang dengan kita, maka dia pun memintakan ampun untuk kita ini. Tapi hadisnya derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa diyakini kebenarannya. Adapun bahwasanya wadah itu bisa minta ampun, ini kita mendapatkan dalil yang menguatkannya, bahwa benda-benda mati itu bisa saja minta ampun, memintakan ampun untuk manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, talabul ilmi faridah, mencari ilmu agama adalah fardu atas setiap muslim. Dan sesungguhnya pencari ilmu agama dimintakan oleh segala sesuatu, dimintakan ampunan. Nah, segala sesuatu termasuk ini tadi, qas'ah tadi, wadah, kemudian laptop ini, kemudian meja ini, kemudian lampu ini, kemudian apa? Gendeng itu, semua bisa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita-kita yang talibul ilm, mencari ilmu agama. Maka makna secara umum hadis yang kita baca ini sahih, bahwasanya barang-barang atau benda-benda itu bisa memintakan ampun untuk manusia, karena dikuatkan dengan hadis tentang talibul ilmi ini tadi. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang karahiyati, makruhnya al-akli, makan, min wasatit ta'am, dari bagian tengahnya makanan. Satu piring kan ada pinggirnya, ada tengahnya. Nah, makannya jangan dari tengahnya diambil. Baik ini makan sendiri atau makan jamaah sama saja.
Makan jamaah wadah besar. Nah, kita ngambilnya jangan di tengah, tapi dari pinggir. Masing-masing ngambil dari pinggir. Tengahnya biarkan terakhir. Kenapa? Nah, nanti akan disebutkan oleh Nabi SAW sebabnya. 1805 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al barakatu berkah itu tangzilu turun wasatat ta'am di tengah-tengah makanan. Kenapa turunnya di tengah? Ya karena di tengah itu yang paling utama atau paling longgar, ya, sehingga turunnya dia di tengah. Berarti kalau langsung kita ambil tengahnya maka lenyap berkahnya. Tapi kalau kita biarkan tengahnya, maka tengah dari tengah nanti akan menyebar berkahnya kemana-mana. Berarti ketika kita ngambil dari pinggir, dapat berkah. Terus ke tengah dapat berkah semuanya. Ya, kalau langsung diambil di tengah, maka yang lain-lainnya tidak akan kebagian berkah. Karena itu dari sini diambil pelajaran bahwasanya apa yang biasa dilakukan oleh orang, potong tumpeng itu bagian tengahnya kemudian diambil duluan, tidak sesuai sunnah. Mestinya pinggirnya dulu dimakan, biarkan yang atasnya yang tengahnya itu nanti jatuh ke bawah. Fakulu makanlah min hafataihi dari kedua tepinya, wala takulu dan janganlah kalian memakan fi min wasatihi dari bagian tengahnya. Kemudian secara bahasa kata-kata wasatun itu boleh juga dibaca dengan sukun wastun, sama ya. Meskipun sebagian ulama membedakan. Ada yang membedakan antara wastun dengan wasatun. Salah satunya adalah barang yang satu, misalnya ini meja ini satu, nah, tengahnya sini nih. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu kalau tidak satu, maka namanya lain ya. Jadi satunya wasat, satunya wasat. Tapi sebagian ulama katakan sama saja, mau wasat mau wasat semuanya boleh ya, boleh sukun boleh fathah. Itu hanya dari sisi bahasa saja, tidak sangat penting untuk pemahaman tentang hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Kemudian di sini larangannya jangan makan dari tengah. Apakah larangannya haram atau makruh? Imam Tirmidzi mengatakan karahiyati, makruh. Dan seringkali Imam Tirmidzi menggunakan kata-kata makruh dengan makna haram. Nah, di sini yang dimaksud makruh atau haram. Ada kaidah di sini, Pak. Kaidahnya mengatakan an-nahyu fil adabi lil karahati. Bahwasanya larangan dalam bab-bab adab itu menunjukkan makruh saja, tidak sampai haram. Tapi kaidah ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Artinya menurut mayoritas ulama ini kaidah berlaku sehingga larangan makan dari tengah ini hanya makruh, tidak sampai dosa. Tapi menurut sebagian kecil ulama, mazhab Zahiri misalnya, mereka berpendapat namanya larangan itu haram. Jangan dipahami makruh, jangan. Kecuali kalau ada dalil yang jelas menunjukkan makruh. Kalau tidak ada ya berarti haram. Nah, maka khawatir ini adalah termasuk yang haram, maka lebih baik kita hindari saja, tidak usah dilakukan. Dan ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatu, tanda-tanda hubbin Nabi, cinta kepada Nabi, salasun, arbaun, ada 4. Apa saja? Yang pertama, fi'lu ma amar, melakukan semua perintah Nabi. Yang kedua, tarku ma zajar, meninggalkan semua larangan Nabi. Yang ketiga, tasdiqu ma akhbar, membenarkan semua berita dari Nabi. Yang keempat, ada mutta'abbud illa bima syara', tidak melakukan ibadah apapun kecuali yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tanda cinta kepada Nabi, Pak. Ini saya sampaikan karena bertepatan sekarang bulan Rabiul Awal, tahun kelahiran bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut mayoritas ahli sejarah yaitu adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tapi memang diperselisihkan. Nah, orang-orang kemudian mengadakan acara-acara Maulid Nabi untuk menunjukkan cinta kepada Nabi. Nah, sebenarnya cinta kepada Nabi 4 ini tadi. Tidak harus kita atau tidak perlu kita mengadakan acara apapun. Yang penting fi'lu ma amar, lakukan semua perintah Nabi. Nabi pasti senang.
Tarkuma zajar, tinggalkan semua larangan Nabi. Nabi pasti senang. Tasdiquma akhbar, benarkan semua berita Nabi. Nabi senang. Adamut ta'abbud illa bima syara', jangan melakukan ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau akan senang dengan 4 ini, tanda cinta betul-betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kembali ke sini tadi ya. Ini dilarang oleh Nabi, ya sudah, jangan dilakukan. Jangan makan dari tengah. Enggak perlu dibahas haram atau makruh. Dibahas boleh, tapi pokoknya jangan dilakukan, selesai, titik. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya akli sumi, makan bawang putih, wal basali, dan bawang merah. Maksudnya yang mentah, secara mentah-mentah. 1806 dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala, barang siapa yang makan, min hadhihi, dari ini, qala awwal marrah, beliau berkata di awal kali, as-sumi, yaitu bawang putih. Tsumma qala, kemudian mengatakan lagi, as-sumi, bawang putih, wal basali, bawang merah, wal qurrasi, dan bawang kurras atau daun bawang. Karena sebagian asatid ternyata menerjemahkan kurras itu adalah daunnya bawang. Jadi bawangnya bau, daunnya pun juga bau. Fala yaqrabna, maka janganlah dia mendekati kami umat Islam fi masjidina, pada masjid-masjid kami. Kenapa? Karena baunya enggak enak. Kapan baunya enggak enak? Kalau dimakan mentah-mentah. Nah, maka ini hukumnya untuk yang dimakan mentah. Kalau dimakan sudah dimasak, tidak ada masalah, baunya tidak dahsyat seperti yang mentah. Maka di sini disebutkan 3, bawang putih, bawang merah, dan kurras atau daun bawang. Tapi oleh para ulama hukumnya diterapkan untuk semua yang baunya tidak enak. Rokok, gitu. Nah, banyak kan nggak enak itu. Nah, itu hati-hati, jangan membawa bau rokok ke masjid karena akan mengganggu orang-orang yang sedang ibadah, sedang khusyuk ibadah. Nah, kemudian mendapatkan bau yang tidak enak, ini terganggu. Termasuk juga kalau kita sudah kerja keringatan banyak, baunya nggak enak, bau keringat, kemudian sholat di masjid berjamaah, ganggu sebelah kanan sebelah kiri, nah, ini dihindari. Kemudian juga di sini hanya disebutkan masjid, tapi oleh para ulama diterapkan juga untuk semua tempat-tempat perkumpulan ibadah umat Islam. Ibadah apakah di masjid toh? Tidak. Kadang-kadang kita ibadah di lapangan, salat Id. Kadang-kadang kita ibadah di rumah, tadarusan, ya kan? Tadarus kelompok di rumah-rumah. Nah, itu termasuk juga. Adapun pasar-pasar, nah, maka para ulama tidak memasukkan atau tidak menyamakan dengan masjid, karena pasar memang bukan tempat untuk ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya 1807 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan nazala, telah singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub, di rumahnya Abu Ayyub. Kenapa di rumahnya Abu Ayyub? Karena Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu dipersilahkan tinggal di rumahnya para sahabat, mereka rebutan untuk berada di rumah mereka. Maka Rasulullah mengatakan, tunggu sampai onta saya ini berhenti. Berhenti di mana? Ya saya akan tinggal di situ. Ternyata berhentinya di depan rumahnya Abu Ayyub. Akhirnya beliau tinggal di situ, ya supaya semuanya tidak rebutan begitu. Dan Abu Ayyub ini rumahnya 2 lantai, lantai atas sama lantai bawah. Maka dia menyuruh Nabi SAW berada di lantai atas supaya menghormati Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, kamu saja yang di atas, saya di bawah, itu lebih meringankan tamu-tamu, karena tamu-tamu setiap hari datang kan. Nah, kalau harus naik turun susah. Akhirnya beliau berada di bawah. Nah, suatu saat malam-malam Abu Ayyub minumannya tumpah. Dia khawatir akan jatuh ke bawah mengenai Nabi SAW. Akhirnya bajunya dia lepas, kemudian bajunya digunakan untuk nutupi air tadi. Meskipun cerita seperti ini yang sangat detail, mungkin perlu dicek lagi tentang kesahihannya. Tapi bisa kita ambil pelajaran betapa Abu Ayyub ini sangat memuliakan Rasulullah SAW.
Wa kana, dan adalah Nabi, idza akala ta'aman, apabila makan satu makanan, ba'atsa ilaihi, Nabi mengirim kepada Abu Ayyub bi fadlihi, sisanya. Kenapa sisanya diberikan kepada Abu Ayyub? Karena tabarrukan bi athari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengambil berkah dari bekas-bekas Nabi. Jadi sisa minuman Nabi itu ada berkahnya, sisa makanan Nabi ada berkahnya, sisa sambal Nabi ada berkahnya. Apakah bisa diterapkan kepada semua orang selain Nabi? Wa hadza khassun lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk beliau alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi nggak bisa diterapkan tabarukan ini untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk dari sisa-sisa Pak Kiai nggak ada. Adanya dari Nabi saja. Faba'atsa ilaihi, lalu beliau mengirim kepada Abu Ayyub yauman, pada suatu hari, bi ta'amin, dengan suatu makanan. Mohon maaf. Faba'atsa, maka Abu Ayyub mengirim ilaihi kepada Nabi yauman, pada satu hari, bi ta'amin, satu makanan. Walam ya'kul minhu, dan tidaklah makan darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka tatkala ata Abu Ayyub an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub datang kepada Nabi, fadzakara dzalika lahu, maka dia menyebutkan hal itu kepada Nabi, kenapa Anda tidak makan? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, fihi thumun, di dalamnya ada bawang putih. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aharamun huwa, apakah haram bawang putih itu? Qala, beliau mengatakan, la, tidak, walakinni, akan tetapi saya ini akrahuhu, saya tidak menyukai bawang putih, min ajli, dari sebab rihihi, baunya. Jadi sesuatu yang baunya tidak enak, menyengat, itu Nabi nggak suka, Pak. Karena Nabi itu paling suka bau wangi, sehingga beliau itu kalau pakai parfum itu parfum yang paling wangi, minyak wangi misik, bukan yang murah-murah, ya. Karena beliau suka bau yang wangi. Kemudian beliau sangat tidak suka dengan bau yang tidak wangi, sehingga bau keringat itu pasti sangat betul-betul dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, adapun kenapa beliau itu tidak suka bau yang tidak wangi akan disebutkan nanti pada hadis-hadis setelahnya. Kemudian saya tadi mengatakan yang dimaksud bawang putih, bawang merah ini adalah yang mentah. Dalilnya apa? Mengatakan mentah itu. Kan hadis-hadis tadi semuanya tidak ada kata-kata mentah. Nah, dalilnya diketahui dari bab berikutnya, babu ma jaa fi, bab tentang ar-rukhsah, keringanan, kebolehan, fi akli thumi, untuk makan bawang putih, madbukhon, yang sudah dimasak. Kenapa? Karena yang sudah dimasak baunya sudah tidak dahsyat lagi. 1808 dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, nuhiya, telah dilarang, an akli, dari makan, as-thumi, bawang putih, illa madbukhan, kecuali yang sudah dimasak, karena baunya sudah turun, sudah hilang. Dari sini hanya perkataan Ali, apakah bisa dijadikan dalil? Bisa, karena dia mengatakan nuhiya, dilarang. Kata-kata dilarang maksudnya dilarang oleh Nabi. Taunya dari mana bahwa ini yang melarang Nabi? Nah, mari kita lihat definisinya. An-nahyu, yang disebut larangan itu adalah talabut tarki, disuruh untuk meninggalkan, minal a'la, yang menyuruh adalah orang yang lebih tinggi, ilal adna, yang disuruh adalah orang yang lebih rendah. Itu definisi dari nahyun, larangan. Kebalikan dari apa? Amrun, perintah. Kalau perintah itu talabu al-fi'li, disuruh untuk melakukan. Kalau nahyun, larangan, talabut tarki, disuruh meninggalkan. Siapa yang menyuruh? A'la, orang yang lebih tinggi. Siapa yang disuruh? Adna, orang yang lebih rendah. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan nuhiya, dilarang. Siapa yang lebih tinggi daripada Ali? Ya, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat kalau mengatakan nuhina, kami dilarang, umirna, kami disuruh, itu para ulama mayoritas sepakat mengatakan ini sunnah Nabi. Kok bisa sunnah Nabi? Ya, karena tadi yang menyuruh dan melarang pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Pak. Ibnu Umar mengatakan,
uhillat lana, dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Adapun 2 darah adalah hati dan jantung. Tihal, limpa ya. Maka ini hadis riwayat Ibnu Majah, hanya perkataan Ibnu Umar, bukan sabda Nabi SAW. Tapi oleh para ulama diterima. Kenapa kok diterima? Karena pasti uhillat, dihalalkan, itu yang menghalalkan Rasul. Karena yang bisa menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah dan Rasul, tidak bisa semua orang melakukan. Sehingga ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengatakan halal dalam kasus tadi itu. Berikutnya 1809, masih dari Ali ya. Hanya saja di sini ada perawi bernama Abu Ishaq. Ini adalah perawi yang dhaif, sehingga hadis ini derajatnya dhaif. Ali mengatakan annahu, bahwasanya dia Ali kariha, tidak menyukai aklas thumi, memakan bawang putih, illa matbukhan, kecuali sudah dimasak. Dan hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Abu Ishaq tadi. Nah, Abu Ishaq itu adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Dhaifnya kenapa? Karena dia seorang perawi yang mudallis. Sementara dia meriwayatkan di sini dengan kata-kata an. Dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada perawi mudallis meriwayatkan pakai kata-kata an, nah ini menyebabkan dhaif. Yang belajar ilmu mustalah insyaallah paham apa maksudnya mudallis itu ya. Ringkasnya hadis ini kata Imam Tirmidzi, laisa isnaduhu bidzakal qawi, sanadnya tidak kuat karena perawinya mudallis. Tapi isinya benar karena isinya sesuai dengan hadis sebelumnya. Lah hadis sebelumnya apakah tidak dhaif sanadnya? Sanadnya juga sama, Pak. Ada Abu Ishaq dan dia juga memakai kata-kata an ya. Tetapi 2 jalur yang berbeda ini menyebabkan satu sama lain saling menguatkan. Begitu maksudnya. Kemudian ada lagi hadis yang menguatkannya, yaitu hadis 1810 dari Ummu Ayyub. Dia mengabari bahwasanya Nabi SAW nazala, singgah alaihim, pada mereka, yaitu rumahnya Ummu Ayyub. Fatakallafu, lalu mereka itu takalluf, memaksa-maksakan, lahu, untuk Nabi, ta'aman, suatu makanan, fihi, yang di dalamnya, min ba'di, dari sebagian hadhil buqul, sayur-sayur ini. Yang dimaksud bukul ya tadi ya, bawang merah, bawang putih dan sejenisnya, pokoknya yang ada baunya ya, jengkol dan sebagainya. Jadi tujuan mereka itu supaya memuliakan Nabi. Wah, ini Nabi datang, kita kasih makanan yang lezat nih, dikasih jengkol dan sebagainya. Nah, sudah takalluf, ternyata malah Nabi tidak suka. Fakariha aklah, ternyata Nabi tidak menyukai makan tersebut. Dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya takalluf, memaksa-maksakan diri untuk menghidangkan kepada tamu apabila itu adalah hari pertama kedatangannya, tidak masalah. Jadi tamu kalau hari pertama kita berikan masakan yang istimewa, Pak. Misalnya makanan kita biasanya tahu, jangan dikasih tahu. Apalah yang istimewa? Daging, atau lele, atau ayam gitu. Tidak diberikan yang biasa. Ini kalau hari pertama. Apakah ada dalilnya? Ada. Ini dalilnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah memuliakan tamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailatun, jaizahnya, makanan istimewanya adalah sehari semalam. Nah, tamu nginap 3 hari. Hari pertama kasih yang istimewa, hari kedua kembali normal. Jadi supaya tamu juga tahu, oh ternyata makanan hariannya cuma tahu. Adapun kemarin daging itu karena takalluf untuk saya memberikan jaizah atau memberikan makanan istimewa, karena itu sunnah Nabi untuk memberikan makanan istimewa kepada tamu ketika hari pertama, ya yaumun walailah, sehari semalam. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau kita ingin takalluf kepada tamu, memberikan yang istimewa, itu paling bagus tanya dulu, Pak. Lah ini pengennya memuliakan malah kecilik,
dimasakkan yang menurut mereka lezat-lezat, ternyata malah nggak disentuh oleh Nabi. Nah, mestinya tanya dulu, ini kita mau memasakkan ayam, panjenengan kerso atau tidak? Ternyata tidak doyan ayam, ya sudah, malah menyusahkan diri kita dan menyusahkan tamunya tidak bisa makan. Nah, kalau dia makannya sederhana lebih senang, ya sudah, kasih yang sederhana saja. Faqala li ashabi, lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, kuluhu, silahkan kalian memakannya. Fa inni, karena saya ini, lastu, tidaklah saya, ka ahadikum, seperti salah satu kalian. Ini sesungguhnya aku, akhafu, saya khawatir, an udhiya, bahwa aku mengganggu sahibi, sahabatku. Yang dimaksud sahabatku adalah sahabat khusus, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi itu sering kedatangan malaikat Jibril, datang kemudian ngobrol sama Nabi berdua. Nah, malaikat Jibril itu tidak suka dengan bau-bau yang tidak enak, sehingga beliau khawatir kalau memakan makanan yang baunya tidak enak akan mengganggu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dari mana taunya bahwasanya malaikat Jibril terganggu dengan bau yang tidak enak? Selain hadis ini, ada hadis yang lain. Tata'adza, innal malaika, sesungguhnya para malaikat, tata'adza, terganggu, mimma yata'adza minhu banu Adam, dari barang-barang yang manusia itu terganggu darinya. Jadi kalau kita terganggu dengan bau yang tidak enak, maka malaikat pun juga terganggu dengan bau yang tidak enak, sama dengan manusia. Karena itu beliau tidak mau mengganggu tamu atau teman beliau, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi teman-temannya disuruh makan, sahabat-sahabatnya disuruh makan. Silakan kalian makan, nggak apa-apa ya. Kalau saya tidak makan itu karena saya nanti kedatangan malaikat Jibril. Ummu Ayyub ini siapa? Ummu Ayyub adalah istrinya Abu Ayyub. Jadi bapak sama ibu atau suami sama istri kunyahnya sama. Satunya Abu Ayyub, satunya Ummu Ayyub. Ini dalam ilmu mustalah hadis disebut man kunyatuhu wa kunyatu zaujatihi sawa. Orang yang kunyahnya bersama kunyah istrinya sama. Sama itu bukan sama-sama Abu Ayyub ya. Satunya Abu, satunya Ummu, tapi belakangnya sama. Ayyub, Ayyub. Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Ini dianggap kunyahnya sama. Hadis berikutnya 18:11 dari Abul Aliyah radhiyallahu anhu rahimahullah. Dia mengatakan, as-sumu, bawang putih itu, min thayyibati, dari halal-halalnya ar-rizki, rizki. Artinya apa? Tidak haram. Ini adalah perkataan Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in. Dan dia, yang dimaksud oleh dia itu adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqa. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang diciptakan oleh Allah, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapa yang mengharamkan barang-barang yang halal dari rizki? Qul hiya lil ladzina amanu. Katakanlah dia itu untuk orang-orang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan akan murni diberikan kepada mereka besok pada hari kiamat. Nah, maka yang dimaksud beliau adalah surat ini ya, thayyibatir rizki, termasuk rizki-rizki yang halal, sehingga jangan dikatakan haram. Adapun Nabi tidak mau, itu tidak selalu menunjukkan haram. Nabi tidak mau itu ada beberapa sebab. Sebab pertama, Nabi tidak mau karena tidak biasa makan, misalnya biawak. Sebab yang kedua, Nabi tidak mau karena baunya yang tidak enak, tapi tidak sampai haram. Ya, maka ada beberapa kemungkinan Nabi tidak mau, sehingga tidak harus, kalau beliau tidak mau berarti haram. Terus Abul Aliyah ini siapa? Abul Aliyah ini seorang tabi'i murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Abul Aliyah, adalah Abul Aliyah, idza ijtama'a, apabila kumpul, indahu, padanya, khamsatun, 5 orang, zahab, dia pergi. Jadi beliau enggak mau terkenal Pak. Kalau beliau mengadakan majelis kemudian datang 5 orang, pergi.
Maksimal pengajian 4. Ada orang satu datang ngaji, ya tak ajari. 2 orang datang ngaji, tak ajari. 3 orang datang ngaji, tak ajari. 4 orang tak ajari. Begitu sudah 5, beliau anggap, wah ini sudah terlalu banyak, nggak mau lagi. Ya. Supaya nggak terkenal. Ya. Nah, kebalikan dengan orang sekarang. Kalau ngaji tidak ada yang datang kecuali 5, ra gelem teko meneh. Ya. Karena dianggap sedikit. Kalau beliau malah justru 5 dianggap banyak, tidak mau lagi ngajar. Supaya menjaga keikhlasan. Nah, ini adalah profilnya Abul Aliyah, seorang tabi'i. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan siapa nama Abul Aliyah. Abul Aliyah namanya adalah Rufai' Ar-Riyahi rahimahullahu taala. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang takhmiri, menutupi al-ina, wadah, wa itfa'i, dan memadamkan as-siraji, lampu, maksudnya lampu dari api, ya, tintir, wan nari, dan api, indal manam, sebelum tidur. 18:12 dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aghliqu, kuncilah al-baba, pintu, wa auqi'u, dan ikatlah as-siqa'a, wadah minum, diikat tutup, wa akfi'u, dan baliklah al-ina'a, wadah, maksudnya wadah kosong, ya. Maka kata-kata akfi'u itu maksudnya apa? Iqlibu, ya, dibalik. Apa yang dibalik? Wadah yang kosong. Nah, kalau isi bagaimana? Kalau isi au atau khammiru, tutupilah al-ina'a, wadah, ya. Jadi ini tampaknya perawinya ragu-ragu. Apakah Nabi mengatakan akfi'u yang artinya baliklah, atau Nabi mengatakan khammiru yang artinya tutuplah. Tapi ini bisa kita gabungkan, ya. Untuk yang dibalik itu yang kosong, untuk yang tidak dibalik itu yang isi. Wa atfi'u, dan padamkanlah al-misbah, lampu, yaitu tinder tadi. Fa inna, karena sesungguhnya asyaitan, setan, la yaftahu, tidak bisa membuka ghalaqan, kunci atau gembok, wala yahilu, dan tidak bisa melepas wikaan, ikatan. Nah, jadi yahilu di sini bukan halal, ya, tapi yahilu di sini artinya yutliqu, melepas. Karena kata-kata yahilu ini mustarok, terjemahnya bisa berubah-ubah. Wala yakshifu, dan tidak bisa membuka aniatan, wadah. Wa innal fuwaisiqata, dan sesungguhnya hewan yang fasik yaitu tikus, tudrimu, menyalakan alan nasi, terhadap manusia, baitahum, rumah mereka. Maksudnya bisa membakar rumah manusia dengan sebab tintir yang tidak dimatikan. Maka tudrim itu artinya apa? Tukit, menyalakan api, yaitu membakar. Bagaimana cara setan membakar rumah manusia? Disebutkan dalam hadis yang lain secara lebih jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fa'rah, sesungguhnya tikus itu, ta'khudul fatilah, mengambil sumbu, fatahriku ahlal baiti, lalu dia membakar seluruh ahlul bait yang ada di rumah tersebut. Dalam hadis yang lain, fa innal fuwaisiqah, sesungguhnya tikus itu, rubbamajtarrat, kadang-kadang menarik, menyeret al-fatilah, sumbu, fa'ahraqat ahlal bait, lalu dia menyebabkan kebakaran terhadap penghuni satu rumah. Nah, maka kalau terjadi kebakaran gara-gara belum kita matikan, maka itu salah kita sendiri, karena sudah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memadamkan. Kemudian di sini dikatakan aghliqul bab, kuncilah pintu. Ini hadisnya ringkasan, Pak. Ada hadis yang lebih lengkap menyebutkan 2. Kuncilah pintu, bacalah bismillah. Ikatlah wadah, bacalah bismillah. Tutupilah wadah, bacalah bismillah. Nah, semuanya dilakukan dengan bismillah. Mari kita lihat hadisnya. Wal kurusmallahi alaihi. Nah, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Aghliqul bab, kuncilah pintu, wal kurusmallah, baca bismillah, auqi'u kirabakum, ikat girbah kalian,
wadhkurusmallah, baca bismillah, khammiru aniyatakum, tutup wadah kalian, wadhkurus bil ismallah, baca bismillah. Semuanya pakai bismillah, Pak. Kenapa pakai bismillah? Supaya barokah. Karena itu kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa kadang-kadang hadis itu diringkas. Diringkas bagaimana? Nah, di sini bismillahnya tidak disebutkan. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan bismillahnya. Ini karena diringkas oleh perawi hadis. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita lupa membaca doa makan, doanya apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau fi awwalihi wa akhirihi. Ya, ada dua macam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," kalau seseorang makan makanan hendaklah menyebut nama Allah. Kalau dia lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah mengucapkan bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Nah, berarti bukan fi ya, tapi ala. Coba kita cari yang fi ada enggak? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ternyata fi kok enggak ada. Nah, coba kita cari lagi dalam kitab yang lebih komplit. Ada Pak, riwayat Tirmizi ya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Berarti ada tiga. Bismillahi awwalahu, bismillahi ala awwalihi, bismillahi fi awwalihi. Apa balasan bagi orang yang sering melakukan sholat tahajud? Sangat banyak. Dalam Al-Quran ada kata-kata yang sangat indah. Qurrata a'yun. Surat As-Sajdah ayat 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Menjauh lambung mereka dari tempat tidur alias tahajud. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, berdoa dengan takut dan mengharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka jiwa-jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyejuk mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan untuk apa yang mereka amalkan. Yang diamalkan apa? Ya tadi tahajud, infak. Maka menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan qurrata a'yun, penyejuk mata, yaitu yang menyenangkan mata kita. Kalau di akhirat kita dapat pahala, maka pahalanya yang sangat indah sekali, kemudian menyejukkan atau menyenangkan mata kita. Nah, pahalanya apa? Ukhfiya, disembunyikan oleh Allah. Berarti nggak tahu kita. Bisa jadi adalah makanan minuman di dalam surga, itu yang dimaksud. Bisa jadi bidadari surga, itu yang dimaksud. Pokoknya yang sudah disimpankan sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita senantiasa melakukan sholat tahajud, karena fadilahnya yang sangat besar tersebut. Dan satu hadis yang paling saya sukai tentang sholat tahajud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salasatun, 3 orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Satu orang yang ketika dia itu bersama suatu kaum, kemudian mereka safar, kemudian mereka lelah, akhirnya tidur semuanya. Nah, ada satu dari mereka itu bangun, yatamallaquni, dia menunjukkan cintanya kepada aku. Wa yatlu ayati, dia membaca ayat-ayatku, salat tahajud nih. Jadi semuanya tidur, dia salat tahajud, Pak. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadis ini kata Imam Tirmidzi, hadza haditsun sahihun. Ini hadis sahih. Meskipun kata Syekh Albani dhaif ya, tapi boleh kita mengikuti fatwanya Al-Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini derajatnya sahih, enggak apa-apa ya. Imam Tirmidzi juga ulama kita. Ini yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah Taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.